Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, di forum YLC itu kemudian Ibu Irma Caniago menyebutkan bahwa majikannya ini si Mulyono adalah orang yang hebat, presiden yang hebat. Nah, ternyata itu menuai tertawaan satu studio di ILC. Ya karena itu kan agak-agak leon kedengarannya. Nah, apa saja bukti kehebatan Pak Mulyono sama majikan Irma Caniago ini yang diungkapkan dalam forum tersebut? Yuk, mari kita simak. Itu yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal Faisal, sama Haris. Haris Jokowi Ashar. itu hebat. Wih, hebat. Ini saya jadi penasaran deh, kalau Ini misalnya Pak kehebatannya Mahfud nih. jadi ketua MK masih gitu ya, Dipermainkan bakal sekeluarga. meloloskan Gibran nggak? Oh enggak bakal. Gengs mengerikan. Enggak bakal, pasti Komunis enggak bakal dong. mendukung. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan enggak boleh. Betul. Enggak boleh kan, MK tuh bunyi undang-undangnya di hari kerja. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Itu kehebatannya tuh. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Ah, benar. Itu luar biasa. Luar belum biasa. ada di Indonesia. Betul. Berani. Ini Itu yang saya bilang ya, Pak Jokowi kehebatannya lagi si Mulyono nih. tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Belum pernah. Ini waktu mesti garis lurus si Bung Pak Karno Ramsay. dulu semua pidato-pidatonya menyatukan rakyat. Musuh kita ada di luar. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Ah, gitu loh. Asik. Jadi teralihlah perhatian kita kepada musuh besar. Gitu. Kita menyatu, melawan musuh negara, melawan pengkhianat yang datang merongrong kita dari luar. Nah ini enggak, pidatonya dari awal ngadu domba rakyatnya sendiri. Pisahkan agama dengan politik, ya kan? Saya Pancasila, kamu bukan, sampai begitu. Ini sekarang begitu, diajak berantem relawan-relawan. Ini relawan ini nggak ada aktenya, nggak ada. Ini kumpulan nggak jelas. Ya kan? Tiba-tiba kumpulan-kumpulan kayak begini, karena bukan partai politik ya. Kalau partai politik itu ada mandat, ya kan? Ada kejelasan posisi mereka di mana, siapa penanggung jawabnya. Benar. Namanya relawan kan orang rela, ya kan? Yang datang berkerumun dengan ketidakjelasan itu mau disuruh berantem. Nanti kalau berantem siapa yang tanggung jawab? Namanya relawan, ya kan? Kita nggak bisa lacak ini orang siapa. Dan itu bisa menciptakan anarki. Dan sekali lagi, berhentilah memecah belah rakyat. Pak Jokowi itu harus mulai pidato sebagai negarawan. Yang membuat kita semua terpukau. Nah ini yang saya bilang. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal, itulah yang merusak bangsa Indonesia. Maka sekali lagi, presiden baru adalah presiden yang punya narasi. Narasi yang menyatukan. Narasi yang membangkitkan semangat kita. Narasi yang membuat kita itu bangun dari keterpurukan. Dari perasaan tidak mampu menjadi mampu. Dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar. Itu baru pemimpin. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Ya. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Dengar tuh Om Karni. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Asik. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Menghilangkan bagaimana Ini juga nih noda bukti kehebatannya si Mulyono nih. Ini kan putusan MK kok pasti jadi perdebatan yang sangat panjang kan, bagaimana kemudian konstitusi diotak-atik oleh pamannya, kemudian pamannya memiliki kepentingan pastinya agar keponakannya atau pada saat itu anaknya Presiden Jokowi kemudian menjadi wakil presiden. Ini kan noda yang sebenarnya amat sulit dihilangkan. Jadi kalau tadi Bang Yanuar bilang harus ada kocok ulang swasta, kalau aku menurutku kocok ulang elit dan
menteri-menteri yang masih bekas dari rezim sebelumnya. Sepakat. Kalau tadi kata Bang Emmanuel kan banyak yang maling. Masih ada gak Bang yang maling? Ya, kamu yang lihat sebagai anak muda. Kan ini perdebatan yang kemudian panjang kan. Ini jadi sebenarnya harusnya Bang Emmanuel kemudian yang memberikan bocoran. Prabowo sudah mengingatkan, jangan sampai kalian kirim di kabinet nanti itu para pencopet APBN dan APBD. Itu tegas tuh, Bos. Jadi kalau ngomongnya lagi nanti lihat aja nanti. Ini presidennya galak, Kapolrinya galak, Jaksa Agungnya galak. Berapa hakim yang kemarin kurang gimana Pak Prabowo itu dilempar kotoran dengan hakim-hakim yang mengkhianati cita-cita Pak Prabowo. Kalau Kapolri galak aku mungkin setuju, tapi belum ada sejarahnya. Di eranya Pak Sigit Kapolri sekarang bikin yang namanya death tenaga kerjaan. Asik. Artinya itu bicara tentang keberpihakan terhadap buruh. Kau concern terhadap buruh kan? Ya, tapi kau concern terhadap buruh kan? Ya, harusnya kau yang aktivis buruh ini mendukung gagasan Kapolri. Supaya jadi ternak Mulyono gitu. Tenaga kerjaan yang tidak ada Tapi terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi di era Kapolri, Sigit nggak pernah ada seorang propam membunuh anak buahnya, dan itu banyak terjadi. Ditangkap nggak? Ditindak tapi nggak? tidak pernah terjadi reformasi Polri. Masih terjadi banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Polri. Linda, jangankan Polri Polri yang begitu besar, dalam keluarga kita aja yang cuma 9 orang, ada nggak dari 9 orang yang nyasar berbuat jahat, ada nggak? Enggak, ini kan nggak usah ngomong yang lembaga besar di proses hukum atau tidak, itu yang menjadi penting. Itu di proses hukuman terjadi keberulangan, Bang. Menikmati berita-berita tentang sesuatu yang tidak tepat dilakukan oleh apa yang disebut oknum kepolisian, apakah Anda mau berbicara bahwa itu bersifat oknum? Gimana coba? Banyak, maksudnya banyak yang melakukan Jadi apa yang tindak atau tidak? Itu tradisi di Orde Baru. Jangankan level jenderal, level sersan aja jarang mau dihukum. Tidak hanya soal penindakan. Ini di eranya bagaimana Kapolri kita yang sekarang ini ada seorang jenderal ditindak melakukan kejahatan. Kali ini baru. Nah ini lagi nih kehebatannya majikanmu nih. Kaum balsos. Aduh, baca aja lah sendiri. Kehebatannya lagi kampanye bohong, Jokowi faktanya membeli kembali Indosat, tidak bagi-bagi kekuasaan, tidak menaikkan BBM, tidak impor pangan, ciptakan mobil nasional, proses investasi, tidak cabut, tidakkah hutan lagi, stop mobil murah, ciptakan 10 lapangan pekerjaan. Itu semua kehebatannya majikan lo. Keren memang. Ini benar nih, Girma ya. Dan masih banyak lagi pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Oh, 6.000 mobil SMK nih. Banget sih. Cak Mul ini kalau lagi ngibul lu Cak bilang Mul. banget sih. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Besok bilang C, lusa nanti bilang D. Udahlah ya ampun. Pemerintah menyatakan Freeport sudah diambil alih Indonesia menjadi kebohongan Jokowi. 51% saham PT Freeport. Ini kehebatannya nih menurut ternaknya. Ternyata ini kan sesuatu yang hoax saja. Jelas kemarin pengakuan dari Direktur Inalum sendiri bahwa belum 1 sen pun Inalum yang diberi tugas oleh pemerintah membayar kepada Freeport. Jadi proses divestasi itu kan hanya masih wacana-wacana, omongan-omongan. Tapi yang menjadi persoalan adalah penjelasan bahwa divestasi Freeport ini sudah berjalan dan pemerintah atau negara kita sudah memiliki 51% saham PT Freeport. Ini kan sudah dari mulut seorang presiden dan para pembantu presiden. Tapi ternyata kemudian dengan hasil rapat dengan Komisi 7 kemarin jelas ini kan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dan pembantu-pembantunya kan merupakan sebuah kebohongan. Pertanyaannya adalah kalau orang biasa berbohong, orang biasa melakukan berita hoax, dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, bahkan ada yang sudah jadi tersangka. Nah bagaimana dengan petinggi negara kita yang melakukan berita bohong? Padahal dia bersumpah dalam jabatannya akan melakukan hal yang jujur, hal yang benar. Iya, agak lain kan rakyat biasa berbohong di penjara. Pejabat berbohong itu tidak di penjara. Ya, enaknya punya keluarga pejabat. Sangat keren, kita bisa bebas ngapain aja di Indo. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.